Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua golongan penerima PKH ini. Siap-siap. Yang pertama, bakal tidak lagi dapat bantuan PKH. Yang kedua, sebagai gantinya ada bantuan baru ya sahabat YouTube. Saat ini aturannya sedang disiapkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Apakah sahabat YouTube semua termasuk kedua golongan PKH ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua penerima PKH golongan ini. Siap-siap ya sahabat YouTube. Yang pertama, bakal tidak lagi mendapatkan bantuan PKH. Yang kedua, sebagai gantinya ada bantuan baru ya sahabat YouTube. Saat ini aturannya sedang disiapkan sahabat YouTube semua. Pertanyaannya, apakah termasuk ke dalam dua golongan penerima PKH ini yang kemungkinannya bakal tidak lagi mendapatkan bantuan PKH? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di sini ada beberapa poin yang sudah saya catat dan mohon maaf sebelumnya. Di sini saya agak sedikit membaca ya sahabat YouTube. Jadi langsung saja, dua golongan penerima PKH ini yang dimaksud yang pertama adalah golongan disabilitas tunggal. Yang kedua adalah golongan lansia tunggal ya sahabat YouTube. Nah, untuk disabilitas tunggal sendiri ya sahabat YouTube, tercatat yang mendapatkan PKH itu sebanyak 47.050 KPM di seluruh Indonesia ya untuk disabilitas tunggal. Kemudian yang kedua, untuk lansia tunggal yang tercatat menerima bantuan PKH itu sebanyak 2.634.795 KPM ya sahabat YouTube. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya PKH adalah bantuan yang berbasis keluarga ya sahabat YouTube. Konsepnya itu ada pengurus, kemudian dan ada yang diurus ya. Ada pengurus, ada komponen tentunya ya sahabat YouTube. Nah, jadi bagi disabilitas tunggal dan lansia tunggal ini sebenarnya tidak masuk atau tidak bisa masuk ke dalam bantuan PKH karena konsepnya sudah tidak sesuai. Kalau disabilitas tunggal tentu di dalam kakaknya dia sendirian. Kemudian lansia tunggal dia juga sama, di dalam kakaknya dia sendirian. Jadi tidak ada konsep pengurus mengurus dirinya sendiri. Tentu seharusnya konsep keluarga di PKH itu ada pengurus, biasanya ini adalah kepala keluarga, ayah atau ibu ya sahabat YouTube. Kemudian yang diurus adalah anak-anaknya, keluarga inti ya sahabat YouTube. Nah, akan tetapi mereka masih bisa mendapatkan bantuan BPNT ya. Karena untuk BPNT konsepnya tidak ada pengurus dan tidak ada yang diurus. Jadi kalau BPNT ya tidak ada konsep pengurus, itu tidak ada ya sahabat YouTube. Konsep komponen itu tidak ada. Nah, yang tercatat untuk disabilitas tunggal yang menerima bantuan BPNT itu sebanyak 57.031 KPM. Sedangkan untuk lansia tunggal yang tercatat menerima bantuan BPNT sebanyak 5.017.986 KPM ya sahabat YouTube. Nah, karena saat ini masih ada disabilitas tunggal dan juga lansia tunggal yang masih mendapatkan bantuan PKH, padahal sesuai konsepnya mereka ini tidak bisa ya sahabat YouTube. Maka pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia meminta kepada Komisi 8 DPR RI ketika melakukan rapat kerja kemarin ya sahabat YouTube,
agar memberikan perhatian khusus kepada lansia tunggal ataupun disabilitas tunggal tersebut ya sahabat YouTube. Kemensos mengusulkan bila nantinya ya para disabilitas tunggal ataupun lansia tunggal ini tidak bisa menerima bantuan PKH lagi, Kemensos mengusulkan agar mereka para disabilitas tunggal ataupun lansia tunggal ini diberi bantuan lagi ya sahabat YouTube, berupa makanan ya. Jadi bantuannya itu konsepnya adalah makanan, yang mana makanan ini diusulkan per bulan ya. Jadi diberikan per bulan. Besarannya ini adalah Rp900.000. Namun terkait dengan nantinya mekanismenya pemberian bantuan makanan ini seperti apa, kemudian kapan mulai direalisasikan, tentu saat ini masih sebatas usulan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi entah nanti usulan ini disetujui atau tidak, jadi kita tunggu saja ya sahabat YouTube. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Tentu nanti di channel Diari PKH ini ketika ada updatean terbaru terkait dengan bantuan makanan untuk disabilitas tunggal dan juga lansia tunggal ini pasti akan kita update di channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Namun untuk saat ini para KPM PKH dengan golongan disabilitas tunggal dan juga lansia tunggal tidak perlu khawatir nantinya bantuannya akan dicabut. Untuk saat ini masih belum ya sahabat YouTube. Jadi saat ini masih belum, aturannya masih disiapkan. Jadi saat ini sahabat YouTube semua positive thinking saja, ketika mendapatkan bantuan ya disyukuri, karena itu masih rezeki sahabat YouTube semua tentunya ya. Perlu saya ingatkan pada video kali ini bahwasanya memang konsep bantuan PKH itu adalah berbasis keluarga, ada pengurus, ada yang diurus. Kalau lansia tunggal, disabilitas tunggal itu tidak sesuai dengan konsep bantuan PKH. Oleh sebab itu, karena ini jumlahnya juga tidak sedikit yang menerima bantuan PKH, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan supaya mereka ini nantinya mendapatkan bantuan baru sebagai pengganti dari bantuan PKH apabila nantinya bantuan PKH ini tidak diberikan kepada mereka ya sahabat YouTube. Nah, bantuannya ini berupa bantuan makanan, apakah nanti dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk langsung makanan atau bagaimana, kita juga masih belum mengetahuinya bagaimana konsep mekanismenya ya sahabat YouTube. Yang jelas bantuan makanan ini diberikan dengan dasar apabila lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal ini diberi uang tunai, mereka ini sudah lansia, sudah disabilitas, tentu sulit untuk membelanjakan bantuan tunai tersebut, ataupun diberikan bantuan usaha. Jadi mereka ya tidak produktif untuk melakukan usaha apabila diberi bantuan usaha. Oleh sebab itu, untuk kategori disabilitas tunggal dan juga lansia tunggal saat ini masuk ke dalam unit pelaksana Dirjen Resos, rehabilitasi sosial. Tentunya kemungkinan besar nanti bagi KPM dengan golongan disabilitas tunggal ataupun lansia tunggal ini proses pendampingannya akan dilakukan oleh pendamping rehabilitasi sosial ya sahabat YouTube. Jadi nanti konsepnya seperti apa ya kita tunggu saja ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Mungkin bagi sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH yang termasuk ya golongan disabilitas tunggal ataupun lansia tunggal ya, mulai dari saat ini bisa siap-siap apabila nanti ya sahabat YouTube bantuan PKH-nya tidak lagi diberikan karena memang konsepnya ini tidak sesuai ya. Jadi konsepnya tidak sesuai, namun sebagai gantinya nanti diusulkan untuk mendapatkan bantuan baru, yaitu bantuan makanan dengan nominal sebesar Rp900.000 diberikan per bulan. Namun itu masih sebatas usulan ya sahabat YouTube. Jadi untuk saat ini aturannya masih disiapkan, ditunggu saja realisasinya seperti apa, entah disetujui atau tidak ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Tentunya saya doakan bagi sahabat YouTube semua yang mungkin di pencairan BPNT kemarin namanya masih belum masuk di dalam SK penetapan penerima bantuan BPNT ataupun penerima PKH yang namanya masih belum di SK-kan, masih belum masuk di data bayar di tahap yang kedua kemarin, semoga di tahap 3 besok untuk bantuan BPNT semoga di bulan Juni besok ya masuk ke dalam
data bayar kembali di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT ya sahabat YouTube. Amin. Sekian informasinya, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.